Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, berjumpa lagi dengan channel Tribuna Indonesia, Tewel Ciamis. Semoga kabar Anda sehat dan baik-baik saja. Dan semoga pandemi COVID-19 di negara kita segera berakhir. Amin, ya robbal alamin. Sajian kami kali ini tentang apa saja aktivitas lebah kelanceng setiap hari atau selama hidup sang lebah tersebut. Selama ini Anda mungkin hanya memperhatikan sepintas apa saja aktivitas lebah setiap hari, hanya terbang pulang pergi, tak jauh dari itu. Ternyata aktivitas lebah tak hanya itu. Setidaknya ada 10 aktivitas lebah yang dilakukan setiap hari atau di waktu-waktu tertentu. Apa saja 10 aktivitas itu? Yuk kita kupas. Pertama, lebah terbang keluar dari sarangnya untuk mencari makanan berupa polen. Lebah yang melakukan aktivitas ini adalah lebah pekerja. Mereka mencari polen di bunga dan membawanya ke sarang. Polen atau tepung sari merupakan sumber protein bagi lebah. Polen diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh sel kelamin jantan tanaman. Polen biasanya berwarna kuning, dibentuk bulat untuk dibawa lebah dengan kakinya. Aktivitas mencari polen dilakukan mulai jam 6 pagi hingga jam 6 petang. Aktivitas kedua lebah kelanceng adalah mencari nektar. Nektar merupakan suatu cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Hampir semua tanaman berbunga adalah penghasil nektar. Nektar merupakan hasil sekresi yang manis dari tanaman, merupakan bahan utama penyusun madu. Lebah membawa nektar di dalam perutnya dengan menggunakan proboscis dan kemudian dibawa pulang ke sarangnya. Lebah memiliki lidah menyerupai belalai yang disebut proboscis yang digunakan untuk menyedot nektar bunga. Nektar ini kemudian diisap oleh lebah lainnya yang sudah menunggu di sarang, biasanya dilakukan lebah yang lebih muda. Mereka akan menggunakan proboscisnya untuk mengisap nektar dari perut lebah pekerja. Lebah kemudian mengubah nektar menjadi madu mentah dengan menambahkan berbagai enzim dari mulut dan perutnya. Aktivitas ketiga adalah mencari dan membawa pulang resin atau getah. Getah atau resin dibawa lebah kelanceng dengan kakinya. Ini juga dilakukan oleh lebah pekerja atau lebah betina mulai pagi hingga petang. Aktivitas keempat lebah kelanceng adalah membuang sampah. Selain mengumpulkan pakan, lebah pekerja keluar untuk membuang sampah yang telah dikumpulkan di dalam sarang. Lebah membuang sampah menggunakan mandibula, memegangnya dengan kedua kaki depan. Kemudian terbang keluar sarang untuk membuangnya. Aktivitas kelima, lebah akan segera membuang lebah yang mati ataupun larva yang mati dari dalam sarang untuk menjaga kebersihan sarang dan tidak terjadi kontaminasi pada sel telur. Lebah juga akan mengusir lebah yang cacat dalam sarang dan tidak diizinkan untuk kembali ke sarangnya. Lebah cacat adalah lebah yang salah satu tibia dan sayapnya patah ataupun sayap yang tidak berkembang dengan baik. Aktivitas keenam, membuang bangkai. Lebah membuang bangkai lebah ataupun predator yang mati di dalam sarang keluar dari sarang. Sampah maupun bangkai di dalam sarang akan dibuang keluar sarang menggunakan mandibula. Hasil pengamatan menunjukkan, ada lebah yang membuang sampah hanya di depan pintu sarang, namun ada juga yang terbang keluar sarang menuju lokasi yang lebih jauh dari sarang. Ketujuh, lebah menjaga sarang dari lebah lain atau predator. Lebah penjaga sarang akan tetap berada di depan sarang, sehingga tidak dapat diserang oleh musuh. Apabila ada lebah yang tidak berasal dari koloninya berusaha untuk masuk ke dalam sarang, lebah penjaga akan menyerang musuh dengan cara menggigit perut lawannya sampai mati. Aktivitas kedelapan, lebah akan menyerang lebah lain jika merasa tak aman. Lebah menyerang untuk mempertahankan kelangsungan hidup koloninya. Kesembilan, aktivitas lebah jantan di dalam sarang adalah mengawini lebah ratu agar bertelur dan melahirkan anggota koloni baru. Aktivitas kawin pun hanya dilakukan oleh seekor lebah jantan yang paling kuat menandingi pergerakan si lebah ratu.
Memang bersaing untuk mengawini lebah ratu, tapi hanya satu jantan yang sukses jadi pengantin. Jadi boleh dibilang, lebah jantan paling pemalas hanya makan dan jalan-jalan saja. Tapi mereka punya kesempatan untuk berkompetisi menikahi sang ratu. Ke-10 aktivitas yang dilakukan. Lebah ratu. Aktivitas lebah ratu hanya 2, yaitu kawin dan bertelur. Hidupnya sehari-hari diawasi, makannya diberi, dan diatur oleh lebah pekerja khusus. Kebersihan badannya juga diurus oleh lebah pekerja. Ciri-ciri lebah ratu, mempunyai tubuh paling besar di antara lebah-lebah yang ada dalam sarang. Ia adalah pemimpin sebuah koloni. Jika tak ada ratu, koloni lebah akan kabur atau punah. Demikian Sobat Triguna Indonesia, 10 aktivitas lebah kelanceng atau triguna. Semoga bermanfaat. Beli buah markisa dan buah kedondong. Jangan lupa like, share dan subscribe dong. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.